Oke, dia sudah mendapatkan asuransi dari kantornya ya. Minggu lalu kan kita sudah belajar ya tentang cara melakukan presentasi ya. Bentar ya. Kalau nggak salah dia, coba saya lihat itu dia di nomor 9 ya. Ya, ini kan acara yang kemarin. Ya. Oke. Wiyanti tolong bantu baca lagi untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, Ko. Seni mempengaruhi orang, ketahuilah apa yang orang lain inginkan. Jangan membuat kesalahan dengan berasumsi orang lain menyukai apa yang kita inginkan. Intinya bagaimana kita bisa menghubungkan antara keinginan mereka dengan ide atau produk kita. Inilah seni mempengaruhi orang, kata kuncinya cara kita, impian mereka. Oke, terima kasih ya. Nah, bagaimana cara kita mempengaruhi orang adalah yang pertama, jangan asumsi ya. Jangan asumsi. Jadi kalau ketemu prospek, kita harus cari tahu keinginan dia. Jangan asumsi, cari tahu keinginan dia. Setelah kita tahu keinginan dia, baru kita kasih ide kita. Nah, itulah seni mempengaruhi orang. Jadi, seni mempengaruhi orang bukan memaksakan keinginan kita kepada orang lain, bukan. Seni mempengaruhi orang adalah jangan asumsi, cari tahu keinginan orang. Setelah kita tahu keinginan dia, kita kasih ide kita, sehingga keinginan dia bisa tercapai lewat ide kita. Itu kuncinya ya. Saya ingin cerita ya, saya punya ketemu calon nasabah. Dia sudah punya asuransi dari kantor. Dia bilang, Fen, kalau saya dari kantor, ya, untuk rawat inap ya, untuk sakit saya dijamin kantor ya. Mau habis 1 miliar pun saya dijamin kantor. Dia bilang begitu, sekeluarga. Jadi saya nggak butuh asuransi. Jadi saya bilang sama dia, setuju Pak, Bapak memang sudah nggak perlu asuransi lagi, ya. Maka saya puji dia. Pak, di Indonesia hanya 1% karyawan yang dijamin asuransinya oleh kantornya ya. Banyak perusahaan di Indonesia tidak peduli dengan asuransi kita. Jadi kalau kita sakit pakai uang sendiri ya. Disuruh cari sendirilah. Tapi Bapak beruntunglah punya perusahaan yang begitu peduli memberikan Bapak asuransi sakit 1 M pun dibayar oleh company ya. Setelah itu baru saya bilang sama dia, kalau gitu Pak, Bapak tidak butuh asuransi. Bapak tinggal butuh satu aja, saya bilang. Dia tanya apa kebutuhan saya? Bapak hanya butuh uang cash. Kalau sakit, nggak cukup hanya gratis. Harus dapat uang cash 1 miliar atau 2 miliar. Dia bilang, oh benar juga ya. Ya sudah. Akhirnya, lewat percakapan 2 arah itu, dia setuju untuk memiliki asuransi sakit kritis, dapat uang cash 2 miliar. Jadi dia ambil 2 miliar sakit kritis untuk dirinya, istrinya, dan anak pertamanya dia. Jadi closing lah. Nah, itu yang saya sebut dengan mempengaruhi orang bukan memaksakan keinginan kita, tetapi cari tahu dulu apa keinginannya dia ya. Kebetulan dia sudah punya asuransi dari kantor, jadi rawat inapnya gratis. Disitulah saya kasih ide bagaimana dilengkapi dengan kalau sakit kritis dapat uang cash 2 miliar ya. Saya cerita ke dia, jangan sampai kita lagi kerja, tiba-tiba kita sakit kritis, nggak bisa cari uang, kita di PHK perusahaan, dengan adanya uang cash 2 miliar, kita bisa pakai untuk biaya hidup. Jadi saya tekankan, uang cash 2 miliar untuk biaya hidup, bukan untuk berobat, karena Bapak berobat dari kantor. Akhirnya dia setuju lah, ambil seperti itu ya. Beberapa tahun kemudian, ya saya ketemu dia. Suatu saat saya iseng cari tahu asuransi rawat inap dari kantornya. Ternyata dia pakai asuransi rawat inapnya tidak 1 miliar seperti ini dibicarakan. Setelah saya baca, ternyata obat maksimum 20 juta, operasi 100 juta. Waduh, saya bilang, Pak, ini asuransi Bapak seperti ini gitu kan. Waduh iya ya, akhirnya dia setuju lagi untuk ambil rawat inap untuk kedua anaknya.
Ya, jadi Mas sudah Fen, kalau begini, dia bilang kebetulan waktu tahun lalu anaknya masuk rumah sakit, obatnya 30 juta. Dia bilang, Fen, saya kok hanya dibayar 20 juta sama company, 10 juta pakai uang sendiri. Dia baru sadar. Ternyata dia salah, dia pikir dibayar 1 miliar kan, ternyata hanya dibayar obatnya 20 juta. Setelah dia alami, setelah ngomong-ngomong sama saya bilang, jadi gimana? Dia bilang, sudahlah Fen, anak saya ambil dulu HSCPX dari Allianz sesuai tagihan. Untuk saya dan istri jangan dulu, karena pakai kantor dulu lah Fen, karena kita sendiri selama ini nggak pernah masuk rumah sakit rawat inap katanya. Sudah untuk anak-anak sajalah. Ya sudah, akhirnya saya bantu lagi closing 2 case untuk kedua anaknya nambah rawat inap.